Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nadin Elektro, tutorial seputar elektronik, perbaikan TV, LED, plasma, CRT dan lain sebagainya ya. Dan juga tip and trik seputar elektronik. Dan pada video kali ini saya akan share lagi memanfaatkan sebuah gacun bekas ya. Ini mungkin teknisi sudah pada tahu. Ini modul gacun bekas yang mana pada penggunaannya yaitu biasanya untuk memperbaiki power supply TV yang rusak ya, jadi memakai ini gacun bekas ya. Gacun bekas untuk MOSFET-nya sudah short karena rusak. Saya akan memanfaatkannya. Oke, langsung saja ke triknya. Kita akan membuka dulu ya. Ini ada dua, saya pakai yang ini. Kita buka dulu komponennya. Komponen yang ada di gacun ini kita buka semua ya. Bukan semua ya, kita sisakan trapo, nanti ada resistor beberapa buah. Oke, saya buka dulu untuk komponen-komponen yang ada di gacun ini ya. Oke, saya buka dulu komponen-komponen gacun yang sudah rusak ini, yang tidak akan saya gunakan. Buka semua ini komponennya. Jadi yang tersisa di sini hanya sebuah trapo gacun dan juga sebuah resistor dengan nilai 39 kilo ohm ya. Ini tidak kita lepas, biarkan saja di tempatnya. Kemudian komponen yang kita pakai yaitu kapasitor yang tadi ada di sini, kapasitor 223 ya. Dan juga sebuah dioda IN4148 ya. Ini akan saya gunakan kembali yang dapat dari sini tadi IN4007. Ini jangan dibuang. Kemudian resistor nilai 1K ya. Coklat hitam merah warnanya. Ini jangan dibuang. Ini tadi cabutan dari sini. Dari sini nih ada tulisan 1K. Oke, ini tiga komponen yang akan digunakan kembali ya. Kapasitor, dioda IN4007 sama ini. Kemudian untuk tambahannya yaitu kita siapkan ini transistor NPN TIP 3055, bisa juga memakai TIP 31 atau 41, yang penting NPN ya sob ya. Ini saya adanya TIP 3055 dan ampernya mungkin ini lebih bagus, nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian satu lagi dioda ya. Ini satu lagi dioda cabutan juga ini. Cabutan dari power supply ya, bagian sekunder TV. Ini diodanya, bisa juga pakai IN4007. Saya adanya hanya ini. Kemudian untuk PCB ini bisa diperhatikan. Ini di bagian trapo kita balik. Nah, di sini PCB-nya kita potong ya. PCB-nya kita potong di sini jalurnya, yang bagian sini. Perhatikan ya. Ini yang di bawah trapo, ini diputus pakai cutter atau pakai apa. Kemudian yang ini juga diputus ya. Jadi dua jalur kita putus. Pokoknya di sini kan trapo kakinya ada 5 ya. Yang sini ada 3, 1 2 3, ini 1 2. Seperti video saya yang dulu, ini pernah saya bikin juga seperti ini, tapi untuk pengaplikasiannya beda ya sob ya. Yang penting untuk kaki tengah ini nanti biar tidak terhubung kemana-mana. Oke, bisa dimengerti ya. Setelah begini kita siapkan untuk transistornya, kita masukkan ke sini, ke bekas MOSFET aslinya yang sudah rusak. Oke, kita solder dulu. Untuk transistornya. Oke, transistor sudah terpasang. Selanjutnya kita balik dulu posisinya seperti ini. Kemudian untuk dioda IN4007 yang cabutan dari gacun juga, yang posisi dari sini, kita solder di pin kaki basis sama emitor ya.
seperti ini. Kita solder dulu. Kita solder di atas aja di sini di kakinya. Untuk pin minusnya yang tidak ada garisnya di pin emitor. Kemudian untuk yang plusnya yang ada garis putihnya di basis ya, kaki nomor 1. Oke, selesai. Seperti ini ya diodanya. Oke, selanjutnya kapasitor yang cabutan dari sini, kapasitor 223, atau bisa pakai kapasitor damper apa aja ya. Kita solder satu kakinya ini ke pin basis ya, ke pin basis, disatukan dengan tadi yang ada diodanya di sini. Nah, seperti ini sob ya. Oke, kemudian untuk dioda ini, dioda cabutan dari power supply, yang satunya kita masukkan ke sini sob ya, ke bekas lubang kapasitor 223 ya, di sini sob ya, dekat kaki basis. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini diodanya seperti ini. Kita solder dulu bawahnya biar tidak bergerak ya. Kita solder dulu, ini nanti terhubung untuk kaki dioda ini yang kita masukkan nanti terhubung ke sini sob ya. Terhubung ke kaki trapo yang ini ya. Oke, saya solder dulu. Oke, udah disolder untuk kaki dioda. Nah, ini kalau kita telusuri jalurnya ke sini ya. Nah, ke sini dia terhubung ke sini. Bisa juga tidak memakai PCB-nya juga bisa sob ya, tapi nanti kurang rapi. Kemudian untuk kaki satunya, kaki satu dioda yang katoda, kita hubungkan ke kapasitor pin 1 lagi sob ya. Kita hubungkan ke sini. Kita solder juga untuk pin satunya terhubung ke kapasitor ya sob ya. Nah, jangan di skip sob, nanti ada yang terlewat. Alat ini sangat canggih sob, sangat bermanfaat nanti ya. Ini pernah saya buat versi satunya, dan ini untuk versi 2-nya nanti pengaplikasinya berbeda ya. Oke, selanjutnya kita masukkan resistor 1K yang cabutan dari sini ya, tadi ini 1K. Kita masukkan di lubang bekas dioda IN4007 ya. Boleh terbalik kalau resistor. Nah, kita masukkan kakinya sebelah saja kita masukkan, kemudian kita solder untuk ini kakinya. Oke, sudah disolder kaki resistornya, yang satunya ada di atas ya, seperti ini. Kemudian kita ambil kabel sedikit ya. Oke, saya pakai kawat saja ya di sini untuk jumpernya. Ujung satu kawat ini kita solder ke resistor yang posisinya tadi ada di atas. Oke, kemudian yang satunya kita gabungkan juga di sini bersama kapasitor ya, bersama kapasitor dan dioda. Jadi ini terhubung ke 3 ya. Ada 3, ada dioda, ada kapasitor ya. Nah, seperti ini sob, seperti ini ya. Untuk resistor 1K 1 kilo ohm, yang satunya kita gabung ke sini ya, mungkin bisa dimengerti ya. Setelah ini kita lanjut ke bagian bawah sob ya. Nah, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini untuk resistor ini belum kita mainkan. Resistor sama ini belum kita mainkan. Di sini baru kita potong jalur tadi ya. Ini sudah dipotong, udah dipotong. Kemudian kita siapkan. Ini ada kawat jumper atau kabel bisa ya. Jadi ini kawat akan saya buat untuk menjumper ini sob ya. Nah, kaki resistor yang 39K, kaki satunya
kaki satunya yang sebelah sini yang dekat trafo, nanti kita jumper ke kaki trafo sob ya. Oke, saya solder. Oke, kaki resistor sudah disolder dengan kawat, kemudian kita hubungkan ke kaki trafo ya. Ini 2 buah kaki trafo kita jumper seperti ini, yang paling ujung dua-duanya kita jumper ya. Nah, yang ini sama yang ini. Oke, jadinya seperti ini. Kita buang dulu ini untuk kabel bekas sisanya. Nah, jadi seperti ini sob. Ini resistor 39K kaki yang sini kita jumper ke kaki trafo yang sebelah sini ya. Dua-duanya kita jumper di kaki trafo yang 1, 2, kemudian ke resistor. Oke, dimengerti. Jadi untuk ini sisa ada 2 kaki lagi untuk kaki trafonya ya. Kita lanjut. Kemudian kita siapkan kabel ya. Kita siapkan kabel secukupnya lagi untuk jumper atau untuk menghubungkan resistor, kaki resistor yang 39K yang satunya di sini ya, yang sebelahnya. Ini resistor yang sebelahnya sini kakinya. Nah, ketemu di sini kita kasih kabel, kemudian ujung kabel satunya kita solder ke pin ini ya, kaki transistor yang base ya. Kalau dari depan ini ada di kiri, sini kita solder ke sini nanti. Oke, kita solder dulu kabel jumpernya ke sini. Oke, sudah. Kemudian kita siapkan lagi kabel lagi ya, kabel lagi secukupnya buat jumper juga. Buat jumper juga, yaitu dari kaki tengah atau kolektor ya, transistor ini. Nah, ujungnya kita solderkan ke kaki trafo yang ini, yang ujung ya, paling pinggir. Kaki trafo paling pinggir ya, paling ujung di sini ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita siapkan 4 helai kabel ya. Ini saya menggunakan 2 warna hitam dan 1 warna merah, 1 warna putih. Ini saya pasang dulu untuk warna putihnya. Untuk warna terserah sob ya, pakai warna apa saja yang ada. Kita masukkan di sini sob ya. Ini ada lubang nih. Nah, ini ada lubang dioda bekas IN 4148 ya. Kita masukkan di sini, dia otomatis akan terhubung ke kawat ini yang tadi jumper 3 ya, R kaki trafo ya. Dia akan otomatis terhubung ke situ. Oke, kita solder. Oke, kabelnya sudah disolder. Jadi kabel ini terhubung ke sini, bisa juga solder langsung ke sini ya. Nah, ini jalurnya sama masuk ke sini, ke trafo ya. Nah, ini fungsinya nanti untuk input sob ya, untuk kabel input dari baterai. Kemudian kabel merah, nah ini fungsinya nanti buat output ya sob ya. Ini buat output dari rangkaian yang kita rakit. Kita masukkan di sini aja sob nih, di bekas kabel ini warna hitam ini kan ada lubang sini. Ini kan terhubungnya ke ini resistor ya. Kita masukkan di sini. Nanti otomatis kita solder, dia akan terhubung ke resistor 1K. Oke, kita solder dulu untuk kabel merahnya. Oke, sudah tersolder. Ya, otomatis kabel merah ini terhubung ke resistor 1K sob ya. Kemudian 2 buah kabel hitam, kita kupas dulu ujungnya.
Kita gabung aja ya sob ya. Ini untuk input dan output min plusnya. Nah, dua-duanya kita solder aja ke sini, ke kaki ini ya, emitor, kaki emitor transistor, disatukan aja sini biar mudah. Ini untuk inputnya. Nah, sudah sob, sudah semua ya, ini sudah terpasang semua seperti ini. Cukup mudah sob ya. Ini semua dari gacun ya, alat-alat gacun yang rusak. Kita hanya nambahkan ini aja, transistor sama dioda ya. Yang ini semua dari gacun ya. Ini kabel juga tambahan ya, resistor semua dari gacun. Oke, setelah alatnya selesai, kita rakit. Kita siapkan dulu sebuah kotak ya. Nah, ini saya sudah menyiapkan kotaknya sob ya. Nah, ini kotak dari bekas apa namanya? Dari bekas adaptor sob ya. Dari bekas adaptor yang sudah rusak. Ini karena tutupnya sudah tidak ada, maka saya bikinkan tutup seperti ini sob ya. Jadi lebih praktis nanti. Oke, ini juga sudah saya masukkan untuk saklar ya. Oke, kita lanjut untuk perakitannya. Kita siapkan juga ini sob ya, untuk mempermudah nanti. Nah, untuk mempermudah pemakaian, kita siapkan probe ya, probe warna hitam dan merah. Oke, untuk kabel merah ini, oke, untuk kabel merah kita kupas ya sebagai outnya. Oke, sebagai outnya kita kupas, kita satukan sama kabel probe merah ya. Nah, kabel probe merah kita satukan ke sini, kabel merah, dan kita solder ke ini ya, konektor ini, colokan listrik ini. Sini konektornya, terserah mau yang kanan yang kiri, nanti tinggal tandain aja, diingat-ingat aja nanti plus minnya ya. Nah, kita solder seperti ini langsung. Oke, kemudian untuk kabel hitam yang satu ini kita kupas. Nah, kita satukan juga dengan ini sob ya, dengan kabel hitam probe tester. Kita satukan seperti ini. Oke, kita solder ke ini yang sebelahnya ya, konektor ini yang sebelahnya di sini, bekas adaptor ini, colokan AC-nya, AC input 220 voltnya. Oke, seperti ini sob ya. Nah, kita siap ke sini, kita kesinikan kabel probe-nya biar tidak ribet. Kemudian kita siapkan juga ini sob ya, baterai sob ya. Ini baterai bekas, saya pakai bekas ini sob ya, pakai bekas baterai laptop yang 3,7 volt ini kalau tidak salah. Bisa juga pakai yang 4,2 ada ya, yang 4,2 volt bisa, 5 volt juga bisa sob ya, pakai charger HP bisa untuk sumbernya ini. Terserah mau pakai baterai HP, baterai bekas laptop, bekas power bank, atau cas HP juga bisa ya sob ya. Oke, ini untuk plusnya sudah saya kasih kabel ya. Untuk minusnya ini kabel hitam satu yang dari alat ini yang kita rakit, kita solder sob ya. Kita solder ke sini, ke baterai langsung saja sob ya, ke minusnya ke sini. Nah, untuk yang merahnya ini, yang dari baterai,
Merah dari baterai kita solder ke sini sob ya. Nanti kita pakai saklar sob ya, biar bisa di on off kan nanti input baterainya biar tidak boros. Nanti bisa juga ditambahkan konektor charger HP sob ya. Jadi biar kalau nanti baterainya habis bisa langsung dicas pakai charger HP bisa. Ini belum saya tambahkan ya untuk konektor charger HP-nya. Karena setahu saya alat ini baterainya awet sekali sob. Baterai sekalian dipakainya juga tidak terus menerus. Nah ini pas banget baterainya masuk ke sini. Baterainya masuk ke sini sob ya. Oke, kita ulangi. Jadi untuk baterai yang minus ini langsung ke emitor. Untuk yang plus kita lewatkan dulu ke input yang ini. Kabel putih ini kita lewatkan pakai saklar sob ya. Kita tinggal dirapikan dulu nanti ini. Nah, penempatannya seperti ini sob ya. Jangan ada yang short. Ini belum saya lem sob. Nanti saya belum tambahkan modul chargernya ya. Konektor HP nanti saya tambahkan. Jadi biar habis baterai tinggal kita colok pakai charger HP sob ya. Oke, ini saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu. Nanti dites. Saya baut dulu biar tidak berantakan. Saya belum menambahkan charger. Ini hanya ini aja dulu nanti untuk pengetesan. Tinggal nanti kawan-kawan kembangkan saja ya. Untuk penempatannya nanti ini akan saya gabung dengan tester ya untuk melihat displaynya, karena saya belum ada PU meter ya. PU meter yang di kisaran 100 volt sob ya. Kalau punya ini bisa pakai PU meter juga. PU meter digital mungkin bisa kita tempatkan di sini atau di mana ya. Tapi yang di atas 50 ya, karena ini tegangannya lumayan besar sob. Ini dari baterai 3,7. Ini saya nyalakan ya. Oke, saya nyalakan. Kemudian untuk testernya, untuk mengetesnya saya gunakan tester ini aja, tester digital. Kita posisikan pada DC pol. Nah kemudian tadi ini plus ya, ini plus outnya kita masukkan saja ke sini, ke bekas probe kalau kita mengukur ya, kabel merah hitam ini pengganti probe. Nah kita masukkan. Nah sini sudah menunjuk sob, sudah menunjuk angka 75 volt. Coba kalau kita matikan, nah 0 kan. Kita nyalakan lagi alatnya. Nah 74 sekitar 75. Ini baterainya mungkin agak drop. Kemudian akan saya gunakan untuk mengetes. Oke, ini akan saya gunakan untuk mengetes ini dulu sob ya, lampu backlight LG 3 mata kancing 3 volt. Kita tes untuk satu batang dulu. Ini masih menunjukkan 7,5 karena belum ada beban sob ya. Belum ada beban, ini tidak ada rekayasa tuh. Seperti ini. Ini hanya menggunakan ini baterai 3 volt ya, yang kita rakit ke alat tadi bekas gacun. Kita tes ya, kita nyalakan dulu. Udah nyala ya. Nah, lampunya nyala sob. Lumayan terang ya, kita gelapin dikit lampunya biar terlihat cahaya lampunya. Kita tes ya. Nah nyala sob. Ini menunjuk 17,5 ya, 17,5 volt di sini untuk bebannya. Berarti untuk lampu ini, nah satu mata kancingnya sekitar 3 volt atau 2,5 ya. Nah ini untuk satu mata kancing bisa menunjuk 2,5 volt. Untuk satu batang pun bisa menyala ya, menyala semua tuh 7 mata kancing. Kemudian untuk 2 batang saya coba, nanti akan saya seri dulu ini untuk, nah ini lampunya sudah di seri ya, 3 batang tadi sudah dicoba, untuk satu batang sudah sanggup. Sekarang saya mencoba untuk 2 batang ini. Nah 2 batang masih menyala sob.
Ini menunjukkan di testernya ini bebannya 34,8 ya, 79. Ini mampu ya untuk menyalakan 2 batang, mantap. Kemudian kita coba 3 batang. Nah, 3 batang masih mampu sob. Ini 3 batang masih menyala, tapi ini ampernya agak kecil sob ya. Ini hanya untuk tester aja. Jadi untuk menyalakan terus menerus kayaknya kurang ya untuk ampernya. Ini hanya untuk ngetes lampu kondisinya putus atau tidak sob ya. Nah, ini dia manfaatnya, sangat bermanfaat khususnya ya buat teknisi elektronik. Bisa kita ukur dari luar sebelum bongkar backlight, bisa kita gunakan ini. Bisa 1 batang, bisa 1 mata kancing juga bisa sob ya. Sangat bermanfaat sob. Nah, 1 mata kancing bisa, 1 batang bisa. Nah, dan bisa juga ini untuk mengukur jener ya sob ya. Dioda jener jika kita lupa nilainya, kita bisa menggunakan alat ini. Nanti akan saya cari dulu jenernya ya untuk pembuktian. Oke sob, ini saya ada jener ya. Dioda jener ini yang biasa di power supply feedback, kalau nggak salah 6,2 volt atau berapa ya. Kita tes dulu ini. Dia bisa, nah kan ini bisa terbaca ya dengan alat ini. Ini terbaca 6,27 volt ya untuk jener ini. Jadi ini kalau sudah nomornya tidak terlihat, bisa gunakan alat ini untuk mengetahui nilainya. Nah, kemudian ini saya juga ada dioda jener yang biasa buat supply PT ya, PT tuner TV tabung. Ini biasanya 33 volt ya sob ya. Nah, coba saya tes. Nah, balik, sorry, ini plusnya yang kakinya ada seperti ada 2 tapi patah ya. Nah, ini terukur 30,3 ya untuk jener ini. Jener ini yang biasa di TV tabung. Oke sob, ini dia manfaatnya untuk alat yang kita rakit tadi. Jadi kita bisa menggunakan displaynya display ini apa namanya, multitester. Jadi tidak mengganggu tester ya, tidak mengganggu penggunaan tester keseharian. Kalau kita mau menggunakan lagi tinggal pasang lagi untuk cok ininya. Dulu pernah saya upload, saya taruh di multitester tapi di dalam itu kadang-kadang bisa mengganggu ya, sedikit mengganggu pengukuran. Jadi saya membuat lagi versi 2 alat gacun ini, kita simpan seperti ini. Pernah juga saya bikin alat seperti ini tapi bukan dari gacun, dari mesin LED ya. Tergantung dari kawan-kawan nanti lebih suka yang mana, tinggal dipilih, nanti ada di video-video saya. Nah, penggunanya kan sangat mudah. Kita cabut ini dan kita colokan ini ke sini, jadi displaynya ya tuh, nunjuk ya. Kalau kita matikan ya mati. Nah, nanti ini tinggal saya tambahkan untuk charger baterai ya. Nah, ini pas banget ini colokannya. Nah, kan sangat pas tuh. Tidak terlalu mengganggu ya. Sangat bermanfaat sob. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sekian dulu tutorial dari saya. Jika video-video saya bermanfaat, silahkan ya di subscribe, dibagikan biar lebih bermanfaat bagi orang-orang lain, bagi kawan-kawan lain. Akhir kata dari saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.